Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nur Aini, NIM B100180376, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji asumsi klasik dengan aplikasi SPSS. Untuk asumsi klasik sendiri terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan yang terakhir uji linearitas. Di sini saya menggunakan data multivariate, dan di sini sudah ada data pengaruh layanan, harga, promosi, kualitas produk, dan kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan pada platform Shopee. Lalu kita copy data ini pada aplikasi SPSS. Nah, di sini sudah saya copy, lalu kita beralih pada variabel view. Nah, di sini pada name kita beri Y, X1, X2, X3, X4, dan X5. Dan pada label Y1 kita beri keterangan loyalitas pelanggan, X1 layanan, X2 harga, X3 promosi, X4 kualitas produk, X5 kualitas pelanggan, dan pada measure kita ubah menjadi scale semua. Lalu kita beralih lagi pada data view. Kita pilih analyze, regression, lalu linear. Nah, di sini pada Y untuk loyalitas pelanggan kita letakkan pada variabel dependent, dan untuk layanan, harga, promosi, kualitas produk, dan kepuasan pelanggan kita letakkan pada variabel independent. Lalu kita klik statistik. Nah, di sini kita centang pada estimate, covariance metric, model fit, R-square change, descriptive, collinearity, diagnostic, dan Durbin-Watson. Nah, kita klik continue, lalu kita pilih plot. Nah, di sini untuk kita pilih Z-spread kita letakkan pada Y, dan stress rate kita letakkan pada X. Nah, di sini kita centang juga pada histogram dan normal probability plot. Lalu kita klik continue, lalu OK. Nah, inilah hasilnya. Untuk uji yang pertama yaitu uji normalitas. Nah, di sini saya menggunakan probabilitas p-plot. Dasar pengambilan keputusannya yaitu jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal menunjukkan pola distribusi normal, dan jika data menyebar jauh dari garis diagonal maka tidak menunjukkan pola distribusi normal. Dapat dilihat pada kurva. Data menyebar mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa data menunjukkan distribusi normal, sehingga uji normalitas terpenuhi. Lalu yang kedua, uji multikolinearitas. Kita lihat pada tabel koefisien. Nah, untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai toleran dan nilai VIF. Dari hasil analisis diketahui nilai tolerannya sebesar 0,585, nilai VIF-nya 1,708. Untuk kualitas produk, nilai tolerannya 0,797, nilai VIF-nya 1,255. Dan untuk kepuasan pelanggan, nilai tolerannya 0,621, nilai VIF-nya 1,611. Dapat disimpulkan nilai tolerannya lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10, maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas. Lalu untuk yang ketiga, uji heteroskedastisitas. Di sini kita lihat pada scatter plot. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas, yaitu dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat, yaitu Z-spread, dengan residualnya stress rate. Dasar analisisnya yaitu jika ada pola tertentu yang teratur maka terjadi heteroskedastisitas, dan jika ada pola yang jelas titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Dari analisa tersebut dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas karena pola titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Lalu untuk yang keempat,
uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel semari. Nah, ini. Untuk menganalisisnya dapat dilihat pada nilai Durbin-Watson-nya di sini adalah 1,675. Dapat dilihat tabel Durbin-Watson di Google. Untuk kalian bisa search di Google nilai tabel Durbin-Watson dengan signifikan 5% dengan rumus K banding N. Berdasarkan nilai data tersebut, nilai tabel K adalah 5 dan nilai N adalah 30. Nilai Durbin-Watson di sini 1,675. Dapat dilihat di tabel yang menunjukkan K adalah 5 dan N adalah 30, yaitu DL sebesar 1,076 dan DU sebesar 1,836. Dapat disimpulkan DU 1,8326 lebih besar dari Durbin-Watson di sini yaitu 1,675 dan nilai Durbin-Watson 1,675 lebih kecil dari 4 min DU yaitu 2,1674. Nah, dapat disimpulkan di sini terdapat gejala autokorelasi. Lalu yang terakhir uji linearitas. Nah, di sini kita kembali lagi pada data. Nah, di sini kita klik analyze, lalu compare mean, lalu kita klik mean. Nah, di sini pada loyalitas pelanggan kita letakkan pada dependent dan untuk X1, X2, X3, X4, dan X5 kita letakkan pada variabel independen. Lalu kita pilih option. Pada option kita centang pada test for linearity. Lalu klik continue. Lalu kita pilih OK. Nah, di sini kita fokus saja pada pada tabel ANOVA ya. Nah, untuk yang pertama loyalitas pelanggan dan layanan. Diketahui bahwa nilai significant deviation from linearity sebesar 0,206 lebih besar dari 0,5. Maka H0 ditolak, HA diterima. Artinya terdapat hubungan linearitas pada variabel loyalitas pelanggan dan layanan. Lalu yang kedua, loyalitas pelanggan dan harga. Nah, di sini diketahui bahwa nilai significant deviation from linearity sebesar 0,055 sama dengan 0,05, bahwa HO diterima dan H0 ditolak. Artinya, tidak terdapat hubungan linear pada variabel loyalitas pelanggan dan harga. Lalu, yang ketiga, hubungan loyalitas pelanggan dan promosi. Diketahui bahwa nilai significant deviation from linearitas sebesar 0,198 lebih besar dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Artinya, terdapat hubungan linearitas pada variabel loyalitas pelanggan dengan promosi. Lalu, loyalitas pelanggan dan kualitas produk. Diketahui nilai significant deviation from linearity sebesar 0,055 sama dengan 0,05. Maka H0 diterima dan HA ditolak. Artinya tidak terdapat hubungan linearitas pada variabel loyalitas pelanggan dan kualitas produk. Untuk yang terakhir yaitu loyalitas pelanggan dan kepuasan pelanggan. Nah, di sini diketahui nilai significant deviation from linearity sebesar 0,206 lebih besar dari 0,05. Maka H0 ditolak dan HA diterima. Artinya terdapat hubungan linearitas pada variabel loyalitas pelanggan dan kepuasan pelanggan. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.